Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Bapak Ibu, para jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, juga para majelis ta'lim Nurul Jannah yang juga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kenikmatan, yaitu nikmat kesehatan, sehingga dengan nikmat kesehatan itu kita bisa melaksanakan sholat berjamaah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala istiqomah dalam menjalankan ibadah kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, dimudahkan rezeki lain yang bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam selalu kita kirimkan, kita wasalkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan selalu melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Siapa-siapa yang selalu senantiasa mengirimkan salawat kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah di yaumil akhir nanti, di yaumil mahsyar nanti, kita dapat pertolongan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu, para majelis Masjid Nurul Jannah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan daripada pengajian kita yang kemarin, yaitu mengenal nama Allah Al-Mutakabir. Jadi kita ini nyambung dari asma Allah Al-Mutakabir, yaitu nama Allah yang ke-9. Al-Habib Ali Ridho berkata, apabila ada di dalam hati kita perasaan besar atau mulia dan ada perasaan hebat, berarti akal kita ada gangguan. Itu kata Habib Ali Ridho. Ketika di dalam hati kita masih ada perasaan besar, perasaan mulia, perasaan paling hebat, paling berkuasa, paling gelo-gelo ya lah, maka disebutkan situ berarti di akal kita masih ada gangguan, tidak sehat atau tidak normal. Jadi yang berhak untuk sombong itu, yang berhak menganggap remeh yang lain, orang lainnya, makhluk yang lainnya, itu cuma haknya mutlak Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya. Jadi ketika ada seseorang yang minta
minta dihormati, minta dilayani, macam dia saja yang berkuasa, tentulah ya saya polikin dihormati, polikin dilayani, ya macam dia yang berkuasa lah. Maka dapatlah dikatakan bahwa dia itu tidak sehat, tidak normal. Kenapa? Nah, karena kita ini bukan siapa-siapa, kita kok bukan siapa-siapa, dan kita kok tidak ada daya upaya, tidak ada daya upaya gitu. Yang kuat itu la haula wala quwwata illa billah. Artinya kita ini bersyukurlah kita kok sudah dilahirkan ya ke dunia itu, terlahir dalam keadaan manusia ya, bisa hidup di dunia itu. Jadi yang bisa berhak, yang bisa ya, sombong itu, yang bisa meremehkan yang lainnya itu cuma hak mutlaknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapakah di antara makhluk engkau yang paling engkau murkai? Yang paling murkai. Dijawab oleh Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, makhluk yang paling aku murkai itu yaitu yang terhimpun pada dirinya ada beberapa sifat. Kata Allah, makhluk yang paling aku murkai itu terhimpun pada dirinya ada beberapa sifat. Ya, mana sifatnya? Apa sifatnya? Yang pertama, orang yang merasa besar hatinya. Hatinya besar. Akulah yang paling besar, aku yang paling berkuasa, akulah yang paling patut dihormati. Nah, jadi besar hatinya, dia merasa hatinya besar. Itu yang pertama, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi orang yang merasa besar hatinya. Besar hatinya itu kisah, ada kisahnya. Apa kisahnya? Kisahnya yang seorang iblis. Kisah iblis ketika Nabi Adam diciptakan di surga sana, disuruh sujud oleh Allah, malaikat sujud, tapi iblis tidak mau sujud. Iblisnya tidak mau sujud kepada Adam. Itulah dia besar, dia merasa besar. Dia merasa dirinya itu hebat. Ya, dia merasa dirinya paling lebih daripada Nabi Adam. Ya, ngapa pula aku sujud ke Nabi Adam? Nabi Adam diciptakan dari tanah, aku dari api, aku pun sujud. Itu besar. Makanya maka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini salah satu orang yang merasa besar hati. Ialah salah satunya sifat yang ada pada iblis dan setan. Kemudian siapa lagi orang yang dimurkai oleh Allah Ta'ala? Yang kedua, kasar ucapannya. Ucapannya kasar. Ya, cakapnya yang selalu bikin orang tersinggung terus, bikin orang sakit hati terus. Itu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bercakap dikit ganti langsung tidur. Ya. Dikit lagi cakap lalu dah berak. Jadi kasar ucapannya. Itulah orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada dirinya sifat itulah. Itu yang dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang ketiga,
Yang ketiga lemah keyakinannya. Ya, yang ketiga yaitu lemah keyakinannya. Orang yang dimurkai itu ialah yang ketiga, orang yang lemah keyakinannya. Maksudnya apa? Tidak percaya kepada firman-firman Allah, tidak percaya kepada firman-firman Allah dan hadis-hadis Nabi. Tidak peduli lah. Kamu nak puasa-puasa itu, ya, kamu nak semayang-mayang itu, kamu nak buat itu, aku jawab Allah. Jadi apa yang disuruh Allah, apa yang disuruh Rasul, dan nak melakukannya, meremehkannya, itulah orang yang keyakinan ya, lemah keyakinan. Kemudian yang keempat, apalagi yang keempat, orang yang dimurkai oleh Allah, makhluk yang paling aku murkai kata Allah itu yang keempat, kikir atau bakhil. Ya. Orang yang oke, orang yang pelit-pelit, nah itu, ya, itu juga termasuk orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, bisa jadi semuanya itu, yang pertama tadi, yang kedua tadi, yang ketiga tadi, yang keempat tadi, ya, semuanya itu pada diri kita, ada pada diri kita. Nah, ya. Kalau yang pertama tadi, orang masuk besar hatinya, kasar ucapannya, lemah keyakinannya, kecil. Nah, yang empat tuh, ya, bisa jadi semuanya yang itu, yang empat tadi ada pada diri itu. Nah, ya. Maka kalau memang ada, maka kita sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada macam itu di sifatnya pada diri kita, maka ya sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu, mari kita baiki sifat-sifat itu. Mari kita eloi sifat-sifat itu. Ya. Kita benar sifat kita yang dulunya cakap mungkin sering besar hati. Yo, kita baik sama-sama. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, kasar ucapnya, sering kesinggung orang, cakapnya sering apa, ayo kita baiki. Ya, ada kesempatan, ayo sama-sama kita baiki, kita eloi, kita jago, ya, ucapan kita. Nah, itulah. Asalnya kalau asalnya nyinggung, cakapnya lebih baik diam. Nah, itu kan. Kita baiki. Apalagi lemah keyakinannya, jarang umpamanya, ya, jarang salat sembahyang, jarang sedekah, jarang galau, jarang apa itu sama-sama. Ya, kita baik itu dulu. Ya, harus kita kuatkan keyakinan kita, mantapkan keyakinan kita pada Allah dan Rasulullah. Ya. Apalagi kikir atau bakhil, ayo mulai saat itu ada dikir. Ayo bersedekah, ya, infak, ya, ada dikit masak tu bagikan tanggung sebelah, ya, ada bisa dikit bisa masak bagi ciciplah, supaya apa? Supaya jangan kita termasuk golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi berfirman, al-azamatu izari wal kibriya'u ridai faman naza'ani wahidan minhuma qazabatuhu fi nari jahannam wala ubal. Rawahu Muslim. Ini diriwayatkan Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Nah, ini adalah hadis, ya, hadis qudsi. Dalam hadis qudsi disebutkan al-azamatu izari, ya, keagungan itu adalah pakaianku.
Kibir itu atau kebesaran itu adalah selendangku. Nah, kata Allah. Ya. Keagungan itu cuma aku punya aku. Ya. Keagungan itu adalah pakaianku. Kata Allah. Ya. Sombong itu, kebesaran itu adalah selendangku. Nah, itu cuma Allah yang boleh itu cuma Allah. Itu tidak boleh. Ya. Maka siapa saja yang hendak merebutnya dariku, menariknya dariku, ya, salah satu dari kedua-duanya, pasti akan kuhempaskan ia ke dalam neraka. Itu hadis kursi menyebutkan. Ya. Jadi siapa yang mati selama hidup di dunia, dia masuk ke agung dirinya, masuk besar dirinya, masuk hebat dirinya, maka kata Allah di situ disebutkan itu semua itu pakaian aku yang boleh pakai macam itu, aku yang bisa melakukan macam itu. Maka siapa saja yang hendak merebut dariku, kata Allah, ya, jadi kebesaran keagunganku, kebesaranku dipakainya, direbutnya dari Allah, ya, pasti akan aku hempaskan dia ke dalam neraka jahanam. Malah ngamuk dia ya. Kalau bahasa itu ngamuk lah. Ngamuk. Baju kebesaran dia dipakainya, selendang dipakainya, dia ambilnya. Ya, malah ganti. Ya, apa kata Allah? Dia ancam itu akan aku hempaskan dia ke dalam neraka jahanam dan aku tidak peduli siapapun dia. Jadi siapa yang melakukan hidup dunia masa dia hebat, masa dia sombong, masa dia besar, masa dia merasa keagungan dia, maka kata Allah akan kuhempaskan dia ke dalam api neraka jahanam. Tidak peduli siapa dia, nak raja dia, nak pemimpin dia,